Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'anu la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Puji syukur atas nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita dimaukan oleh Allah untuk ibadah. Nikmat kita pagi hari ini ditakdir oleh Allah untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang mempelajari satu bab ilmu, sebentar lagi kita akan membahas ilmu. Belum bicara soal mengamalkan, belajar saja, maka pahalanya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Itu saya baca di dalam kitab Tanhibul Qaul yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Batani. Salawat dan iring salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah SAW. Semoga kita yang hadir pada pagi hari ini, yang mengikuti taklim sampai dengan selesai, Allah berikan keberkahan untuk kita dan keluarga kita semuanya. Allah berikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan anak, cucu, mantu dijadikan hamba yang soleh, solehah. Dan semoga yang sakit Allah sehatkan, yang sehat Allah jauhkan dari penyakit. Yang sedang punya hajat, mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Pagi hari ini saya diberikan amanah oleh DKM untuk membahas keluarga yang harmonis dalam pandangan Islam. Ya. Keluarga yang harmonis dalam pandangan Islam itu bisa merujuk pada surat Ar-Rum ayat 21. Keluarga yang harmonis tentu yang mencakup di dalamnya sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ini biasanya suka terjebak MC di acara pernikahan. Kadang sering menyebut sakinah, mawaddah, dan warohmah. Padahal warohmah itu sudah dan. Jadi sakinah, mawaddah, warohmah. Wa itu artinya dan. Jadi jangan dan warohmah. Itu kelihatan tidak mengerti dan tidak belajar bahasa Arab. Dan saya dengerin ketika saya memberikan tausiah di acara pernikahan, itu MC-nya padahal bahasanya sudah bagus, itu pas nyebut sakinah, mawaddah, dan warohmah, diulang-ulang begitu. Jadi jangan sampai nanti kita terjebak. Nanti kelihatan wah ini gak ngerti bahasa Arab, padahal wa itu dan. Tapi kenapa dan warohmah kan gak pas. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi keluarga yang harmonis dalam pandangan Islam itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Apa itu sakinah? Sakinah itu artinya tenang. Kalau tenang itu tidak gelisah. Keluarga yang sudah mendapatkan sakinah, maka si suami tenang dengan istrinya dan istri tenang dengan suaminya. Udah gak lihat yang lain. Kalau masih lihat yang lain berarti belum sakinah. Kasus-kasus perselingkuhan itu membuktikan bahwa keluarganya tidak sakinah, masih pengen lihat yang lain.
Dan itu kalau diperturutkan gak ada habisnya. Sudah punya satu, pengen dua. Sudah punya dua, pengen tiga. Sudah punya tiga, pengen empat. Udah gitu membawa-bawa nama Rasulullah SAW. Poligami katanya sunnah Rasul. Saya belok sedikit ya. Padahal semangatnya ayat yang tankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' itu bukan semangat nambah, tapi semangatnya semangat kurangi. Saya ceritain sejarahnya dulu. Ini biar harmonis keluarganya. Kalau enggak nanti dikira saya harus mencontoh Rasulullah, saya harus poligami. Sebelum ayat itu turun, pada waktu itu laki-laki boleh punya istri berapa saja. Ibu tahu istrinya Nabi Daud 99. Udah gitu pengen nambah satu lagi. Sampai Nabi Daud taubat kepada Allah. Karena yang ke-100-nya itu menikahi istrinya panglima perang. Dia pertama. Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud, istrinya berapa? 300. Saya baca dalam kitab Fatwa Muhasyirah Dr. Yusuf Qardawi. Udah istrinya 300, sahirnya 700. Kebanyakan, Pak. Nah, Rasulullah SAW pun ada yang bilang 9, ada yang bilang 13. Ya. Dan itu ayat belum turun. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' itu belum turun karena memang Allah bebaskan. Boleh seorang suami boleh punya istri berapa saja. Nah, pas ayat itu turun, maka yang lebih dari 4 harus diceraikan. Berarti semangatnya ayat itu turun untuk membatasi, untuk kurangi. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Kok Rasulullah tetap lebih dari 4? Jadi jangan sampai ada tuh seorang kiai, kalau nggak salah itu dari satu daerah, saya nggak menyebut namanya ya, itu istrinya itu lebih dari 4 dengan dalil ya saya ikutin Rasulullah SAW. Beda, Pak. Rasulullah SAW justru Allah yang melarang Rasulullah menceraikan istrinya. Kenapa? Karena siapapun yang pernah jadi istrinya Nabi itu derajatnya ummul mukminin. Dan Allah mengharamkan seandainya Nabi menceraikan istrinya, haram hukumnya laki-laki lain menikahi jandanya Rasulullah SAW. Jadi Nabi dilarang menceraikan istrinya. Nabi nggak boleh ganti yang baru istrinya, nggak boleh juga nambah, nggak boleh kurangi. Udah yang ada dipertahankan. Dan poligaminya Rasulullah SAW itu bukan karena nafsu. Saya cerita satu-satu itu. Ini saya belok sebelum nanti kita membahas. Satu, Nabi itu istri pertamanya siapa? Sayyidah Khadijah. Waktu Nabi punya istri Sayyidah Khadijah, Nabi gak poligami. Nabi gak poligami. Kemudian pas Sayyidah Khadijah itu wafat, yang tahunnya disebut tahun Amul Husni, Amul Husni tahun duka cita, karena Sayyidah Khadijah itu orang yang sangat berkorban untuk perjuangan Islam. Nabi sangat cinta sekali kepada Sayyidah Khadijah. Nabi gak langsung nikah juga. Dan waktu itu Nabi usianya 51 tahun. Kemudian ada seorang sahabat, ya sahabat wanita, ya Nabi, kenapa engkau tidak nikah lagi? Padahal perlu. Nabi ada yang nemenin. Kemudian Nabi menikahi Siti Saudah. Siti Saudah itu usianya jauh lebih tua dari Rasulullah SAW karena janda. Karena Siti Saudah ini sepuh, sudah tua, maka yang mengurusi masalah rumah tangga. Kalau kita sekarang yang nyuci piring ya Rasulullah, yang nyuci baju ya Rasulullah. Lalu kemudian datanglah Abu Bakar Siddiq,
curhat kepada Nabi, ya Nabi, saya sedih. Kenapa? Saya pengen Aisyah punya suami kayak Umar bin Khattab, tapi Umar bin Khattab gak mau. Kata Nabi, tenang aja, Aisyah putrimu akan mendapatkan suami yang jauh lebih baik daripada Umar bin Khattab. Siapa Nabi? Aku yang akan menikahi Aisyah. Itu Pak. Jadi Rasulullah menikahi Aisyah itu juga untuk memberikan rasa bahagia kepada sahabat Abu Bakar Siddiq. Di samping nanti hikmah yang lain, kalau Nabi gak punya istri muda seperti Aisyah, gak punya istri cerdas seperti Aisyah, maka siapa yang menjadi server hadis-hadisnya Rasulullah SAW? Nah, terus Umar bin Khattab diri, ya Nabi, putrinya Abu Bakar dinikahi oleh kamu, oleh engkau ya Nabi. Saya juga punya putri, cuma janda, Siti Hafsah. Akhirnya Siti Hafsah pun dinikahi oleh Rasulullah SAW. Terus Ummu Salamah ini suaminya meninggal di medan perang. Terus minta amalannya Rasulullah, apa sih amalannya biar aku cepat punya suami lagi. Dikasih amalannya sama Nabi. Tapi jodohnya gak datang-datang, gak ada yang lamar Ummu Salamah. Ngadu lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah ngamalin bacaan amalan doanya yang kau ijazahkan kepadaku, tapi sampai sekarang jodohku belum datang. Kata Nabi, kalau begitu aku saja yang melamar. Itu Ummu Salamah. Dan katanya Ummu Salamah itu istri Nabi yang masakannya paling enak. Jadi kalau Siti Aisyah masak apa terus datang Ummu Salamah bawa masakan, itu Nabi itu lebih pilih masakannya Ummu Salamah, masakannya lebih enak. Jadi masing-masing itu punya kelebihannya. Siti Juwairiyah itu tawanan perang. Tawanan perang, biasanya kalau tawanan perang itu dijadikan budak, ya, dijadikan budak. Tapi Siti Juwairiyah itu dijadikan istri oleh Rasulullah SAW karena Nabi tahu Siti Juwairiyah itu punya keluarga besar. Keluarganya masih kafir, tapi keluarganya banyak sekali, keturunan orang yang terhormat. Dinikahi oleh Rasulullah, akhirnya keluarga besarnya masuk Islam. Dan itu yang dicontoh oleh Wali Songo. Dakwahnya itu lewat jalur perkawinan, lewat jalur pernikahan. Jadi Wali Songo itu dulu nikahin putri-putri raja yang ada di Nusantara. Sehingga kalau putri rajanya sudah dijadikan istri, maka rakyatnya sangat mudah sekali untuk masuk Islam. Dan memang mereka itu saudagar-saudagar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau keluarga yang harmonis itu keluarga yang sakinah. Jadi kalau sekarang nih bapak-bapak, jangan berdalih poligami mencontoh Rasulullah SAW. Kalau mau poligami aja, tapi jangan bawa-bawa nama Rasulullah SAW, karena konteksnya beda. Poligaminya Rasulullah dengan poligaminya kiai ustadz zaman sekarang. Soalnya yang poligami biasanya kayak ustaz, ya yang lain juga ada sih memang. Tapi boleh Pak, boleh, bukannya di Qur'annya fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Yang lucunya lagi ada yang menerjemahkan makna itu 2. Kemudian wa thulatha 3, berarti 2 ditambah 3 5. Wa ruba' 4, berarti 9. Ada yang memahaminya begitu. Ada lagi yang memahaminya makna itu 22. Oh, banyak sekali. Wa thulatha 33, wa ruba' 44. Oh, berarti dikalikan aja berapa misalnya. Itu yang keblinger. Jadi semangatnya ayat turun itu untuk membatasi, bukan untuk memperbanyak. Tapi sekarang dipahami, tuh ayatnya ada 4 boleh, yang 1 berarti kurang. Kan ada tuh di YouTube, kalau yang istrinya 1 cemen, yang istrinya 4 superman katanya, yang istrinya 2 gentleman, macam-macam aja Pak. Ya udahlah 1 aja. Kalau cukup dengan yang 1, nggak usah tengok-tengok yang lain, kan nggak ada habis kalau diperturutkan. Itu berarti dia sudah mendapatkan sakinah. Yang kedua, mawaddah. Mawaddah itu lebih kepada fisik, cinta,
ada ketertarikan. Kalau suami istri sudah mendapatkan mawaddah, itu kalau melihat wajahnya istri dilalanya sampai sekarang masih senang aja, Pak. Masih kayak waktu pertama baru ketemu, masih perasaannya waktu kayak masih pacaran gitu. Gak ketemu seminggu ya kangen gitu. Itu namanya masih ada mawaddah. Kalau waktu pacaran muji-muji terus, pas anaknya udah 2 udah bosen. Ngomelin istrinya diomelin terus, berarti mawaddahnya udah mulai hilang gitu, ya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, rahmah. Rahmah itu kasih sayang. Ini kalau sudah sepuh-sepuh itu udah gak bicara mawaddah lagi, tapi lebih kepada rahmah. Suaminya sudah tua, ya gak apa-apa tua, walaupun tua suamiku. Istrinya tua, ya gak apa-apa tua, tua-tua juga istriku. Ya kalau mau ukurannya cantik, ya udah gak cantik lagi, namanya sudah tua. Tapi kalau sudah warahmah, udah gak I love you lagi, gak dikit-dikit aku cinta padamu. Kalau itu masih anak-anak, itu masih muda. Tapi kalau sudah tua, istrinya lagi tidur diselimuti, gak usah ngomong I love you lagi, itu bukti rahmahnya begitu. Istrinya kena stroke atau suaminya kena stroke, diurusin, itu namanya rahmah. Kalau suaminya kena stroke terus ibu nyari suami lagi, berarti gak ada rahmahnya. Oh, suaminya sakit malah ditinggali, istrinya sakit malah ditinggali, berarti gak ada kasih sayang. Terus bagaimana agar kita mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah? Maka yang pertama, nikah itu harus diniatkan karena Allah. Ini untuk pasangan muda atau pasangan tua. Pokoknya ibu, bapak sekalian, rumah tangga itu niatnya harus karena Allah. Sesuatu yang diniatkan karena Allah itu pasti yang kurang bakal ditambah sama Allah. Ini menurut Ibnu Al-Jauzi. Imam Ibnu Jauzi mengatakan, kalau sesuatu diniatkan karena Allah, maka yang kurang ditambah. Kalau misalkan terjadi perjodohan, yang suaminya kurang cinta kepada istri, istri kurang suka sama suami, karena dijodohin nih, ketemunya pas akad nikah, ada Pak. Tapi kalau niatnya karena Allah, saya pengen taat sama orang tua, dijodohin sama orang tua, mudah-mudahan berkah. Niat karena Allah nikahnya, nanti yang kurang bakal ditambah, cintanya kurang bakal ditambah cintanya. Kalau niatnya karena Allah, tadinya waktu masih bujangan, rezekinya pas-pasan Pak. Sampai bingung, nanti kalau saya punya anak dan istri bisa ngasih nafkah apa enggak ya? Karena hidup sendiri aja kadang-kadang makan sehari sekali, misalnya begitu Pak. Sekarang aja bingung. Kalau ekonominya kurang, kalau nikahnya karena Allah, bakal ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus diniatkan karena Allah. Yang kedua, harus diniatkan ibadah. Ya, diniatkan ibadah. Ibu masak, bukan sekedar rutinitas biasa. Memang perempuan yang harus masak, bukan. Masak itu juga harus diniatkan ibadah. Nyiapin sarapan buat suami dan anak itu diniatkan ibadah. Maka masaknya jadi ibadah. Tahu suaminya senang kopi sama singkong rebus kalau pagi-pagi, kemarin sore udah dibeliin, biar nanti pas suami pulang dari kajian subuh sudah siap kopinya sama singkong rebusnya. Udah tahu kebiasaan dan kesukaan suaminya, disediain. Kalau itu diniatkan karena Allah, maka akan menjadi ibadah. Dan kalau jadi ibadah, maka apa yang kurang pas itu bagian dari perjuangan. Bisa lebih sabar Pak. Kalau niatnya ibadah itu bisa lebih sabar. Namanya orang beda latar belakang, jenis kelaminnya beda, latar belakangnya beda, ketemu dalam bahtera rumah tangga, punya karakter bawaannya masing-masing. Gak ada keluarga yang mungkin gak pernah cekcok, pasti ada aja cekcok.
Tapi kalau sudah diniatkan ibadah, maka semuanya akan menjadi mudah. Ya. Kemudian yang ketiga, mensyukuri apapun yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata pas sudah nikah ternyata cerewet. Ya cerewet juga istri kita, gak apa, syukuri aja. Kata istrinya, ya ternyata udah nikah ketahuan kalau tidur ngorok. Udah gitu tidurnya doyan kentut lagi. Gak apa-apa, disyukuri kok dapatnya begitu. Saya teringat Pak Ibu, ada satu kisah di YouTube waktu itu. Ada ibu-ibu yang punya suaminya meninggal. Rupanya ini bukan keluarga sembarangan, ini seorang tokoh ya. Akhirnya pas acara peringatan meninggalnya suami itu, ya mungkin acaranya beda ya, seperti di Indonesia. Pokoknya istrinya memberikan sambutan di tengah orang banyak. Tapi yang bikin kaget itu istrinya justru ketika sambutan mengungkap kekurangan-kekurangan suaminya. Dan orang kaget. Awalnya orang salah paham. Ngomongnya gini, suamiku ini doyan kentut. Doyan kentut. Kalau kentut itu asal bunyinya. Malah satu ketika dia terbangun gara-gara kaget sama suara kentutnya sendiri. Ini orang gimana? Orang udah meninggal, malah diomongin kekurangan suaminya doyan kentut. Disampaikan dalam sambutan. Udah doyan kentut kalau tidur ngorok. Udah gitu kalau melepas baju nggak ditaruh di tempatnya, asal kelambrak-kelambruk aja. Kadang-kadang begitu. Tapi wahai anak-anakku, maksudnya dia begitu, wahai anak-anakku, justru ibu kangen dengan kekurangan bapakku. Aku kehilangan suara ngoroknya, aku kehilangan suara kentutnya. Terus wahai saudara-saudaraku, kata ibu itu, pasangan hidup itu adalah teman hidup kita. Jadi terima kelebihan sekaligus juga kekurangannya. Jadi ibu itu ngomongin kekurangan suaminya itu, mengajarkan kepada anak-anaknya, karena anaknya lagi kumpul, kalian juga nanti punya pasangan hidup, yang perempuan punya suami, yang laki-laki punya istri, maka jangan menerima kelebihannya saja, kekurangannya pun diterima. Gitu. Nah ini satu poinnya. Ya kalau kita udah dapetnya begitu ya disyukuri aja. Jangan ternyata, apalagi kalau bahasanya, aduh kalau dulu saya nikahnya sama si mantan dulu yang gak jadi, ngapain begitu? Udah dapetnya begitu ya udah disyukuri, mau ngapain lagi? Apalagi udah punya anak dan punya cucu. Terus menjalin komunikasi secara rutin. Kalau ada yang kurang cocok jangan disimpan Bu. Cuma disimpan begitu meledak langsung gugat cerai. Jadi kalau ada yang kurang cocok dikomunikasikan. Ya, kok jalan-jalannya, kok ayah waktunya habis saja untuk kegiatan sendiri. Kapan Bunda diajak jalan-jalan? Yang begitu-begitu dikomunikasikan. Kalau enggak, saya punya cerita ini di dalam kitab Akhlaqun Nisa. Saya bawa kitab Akhlaqun Nisa. Ada satu kisah Ali dengan Fatimah, itu kan menantu dan putri Rasulullah, orang pilihan. Itu satu ketika guyon. Sisi Fatimah dengan Sayyidina Ali guyon. Pas guyon Sayyidina Ali tersinggung Pak. Tersinggung. Gimana tahunya Sayyidina Ali tersinggung? Wajahnya merah dan tersinggung aja kelihatan. Ibu kan paham kalau bapak lagi kesel, paham kan? Gimana keselnya? Bapak juga paham kalau ibu lagi ngambek, gimana ngambeknya. Nah istri Fatimah melihat Ali itu, wah ini tersinggung, padahal bercanda. Terus istri Fatimah langsung minta maaf sama Sayyidina Ali, wahai suamiku, maafkan aku atas sikapku yang menyinggung.
Terus Ali bin Abi Thalib maafin nggak? Maafin, ya saya maafin. Terus Siti Fatimah, ada laki-laki ini dijelaskan, Siti Fatimah itu minta maaf sambil nyiumin suaminya. Ibu kalau minta maaf ke bapak sambil nyiumin kan? Enggak, itu juga minta maafnya nunggu Idul Fitri, nunggu dapat THR baru minta maaf. Jadi Siti Fatimah bikin Sayyidina Ali tersinggung, langsung minta maaf, dan Sayyidina Ali juga langsung memaafkan sambil diciumin. Tapi Siti Fatimah gak bisa tidur, nangis terus sepanjang malam. Itu Siti Fatimah. Beda dengan Siti Markona. Siti Fatimah gak bisa tidur, nangis, besoknya ngadu kepada Rasulullah. Rasulullah itu, Siti Fatimah belum ngomong, Rasulullah udah nanya gini, wahai putriku Fatimah, kenapa matamu sembab? Kamu nangis ya? Iya, aku nangis. Kenapa kamu nangis? Diceritain sama Siti Fatimah, kemarin saya guyon sama Sayyidina Ali, dia tersinggung. Terus kamu minta maaf gak? Minta maaf. Dia maafin kamu gak? Maafin. Seandainya suamimu tidak memaafkan kamu, maka Allah pun tidak ridho kepada Rasulullah. Begitu Pak. Enggak bilang kalau kamu udah minta maaf, udah aja gak usah nangis. Enggak. Seandainya suamimu tidak memaafkan kamu, seandainya Ali tidak memaafkanmu, maka Allah pun tidak akan ridho kepadamu. Ini artinya contoh, jangan gengsi untuk minta maaf. Ibu punya salah sama suami, jangan gengsi untuk minta maaf. Suami punya salah sama istri juga jangan malu-malu minta maaf. Dan kalau mau minta maaf itu gini, jangan pikir siapa yang salah, masa saya yang harus minta maaf. Itu namanya ego. Biasanya kalau masalah rumah tangga itu masing-masing rasanya benar. Kata istrinya begini-begini, seolah-olah suami gak ada baiknya. Kata suami istrinya begini-begini, seolah-olah ya istrinya gak ada baiknya. Dan ibu tahu dan di neraka nanti itu banyaknya perempuan. Ketika ditanya, kenapa ya Nabi di neraka itu banyak perempuan? Karena banyak istri yang menghilangkan jasa baik suaminya. Jadi kalau bahasa Jawanya ngilang-ngilang ake. Saya itu selama nikah sama dia, ngomongnya dia lagi gak beliau. Selama saya nikah sama dia belum pernah dibahagiakan. Padahal anaknya udah 5. Itu kalau lagi kesel begitu, suaminya seolah-olah gak ada baiknya. Gak boleh begitu. Karena nanti setelah kajian ini yang pernah marah-marahin suaminya minta maaf. Yang suami gak begitu sayang sama istri juga minta maaf. Oke. Terus bagaimana agar sakinah, mawaddah, warahmah masing-masing menjalankan kewajibannya. Suami menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, istri pun juga begitu. Apa kewajiban suami? Yang pertama, bersikap lemah lembut. Jadi kalau kita mau ngasih masukan ke istri, jangan kasar. Karena istri itu perasaannya lembut. Saya pernah bunyi di pengalaman yang jelek yang jangan ditiru. Saya pernah ya agak kesel sama istri saya, ngomongnya agak kenceng, padahal di situ lagi ada orang, lagi beli jeruk kelamaan. Beli jeruk lama banget, milihnya lama, karena mungkin posisinya pun lama banget, tapi ngomongnya agak kenceng. Itu istri saya tersinggung Pak, karena merasa malu. Kenapa ayah ngomong begitu? Lagi banyak orang, kan bunda malu. Salah, gak boleh begitu. Ini kadang-kadang apa ya? Emang setan kan begitu. Dan ini ada setan yang kerjaannya itu goda rumah tangga. Ustaz Adi kalau nggak salah pernah nyampein di sini. Ada di kitab Nasihatul Ibad. Setannya namanya Dasim. Setan Dasim itu setan yang penghuni rumah. Rumah kita bakal ada setan Dasimnya kalau kita masuk rumah tidak mengucapkan salam. Kalau rumah kita tidak pernah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, itu hawanya panas terus. Kalau suami dan istri berantem terus,
itu berarti di rumahnya ada setan dasin. Dan jangan pernah menamakan anak dengan nama dasin, karena itu namanya setan. Dulu saya punya teman namanya Rojimin Pak. Itu sampai gede namanya Rojimin. Ketahuannya pas masuk pesantren. Bapaknya guru ngaji, ya mungkin itu karena gak ngerti bahasa Arab, cuma guru ngaji aja. Oh, ngambil dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rojimin udah anak saya namanya. Pas pesantren itu aliyah, masuk pesantrennya aliyah. Lama sekali dari kecil sampai usia aliyah itu namanya Rojimin. Kata Pak Kiai, nama anakmu siapa? Rojimin. Kiainya kaget, namanya Rojimin. Rojimin itu orang yang terkutuk. Kan setan Rojim kan? Digantinya apa? Rohimin. Tapi mulai kecil dipanggilnya Jimin, ya sampai sekarang dipanggilnya Jimin. Ya Jiminnya Jimin Korea, Jimin Ho. Ya, jadi suami harus lemah lembut kepada istri. Suami harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jangan jadi suami malas-malesan, pagi pengennya dibikinin kopi tapi nggak nyari duit, males-malesan. Mentang-mentang istrinya pensiunan PNS misalnya. Nah, ini suami harus menafkahi istrinya, kemudian mendidik istri. Gini Bapak sekalian, kesalahan yang dilakukan oleh istri maka dosanya ditanggung suami. Terkecuali kalau suaminya sudah mendidik. Kalau istri gak sholat itu tanggung jawab suami, kecuali kalau suaminya sudah memperingatkan berkali-kali. Makanya kalau istri gak sholat terus suaminya diam, itu yang dosa suaminya. Istri kemana-mana buka aurat, itu suaminya tanggung jawab. Tanggung jawab yang dosa suaminya. Istri gak paham bab akhirnya sholatnya gak pas, itu suaminya juga menanggung dosanya. Jadi tanggung jawab suami itu tidak sebatas nafkah, tapi juga pendidikan agamanya. Kalau kita sebagai suami tidak bisa mendidik istri dalam ilmu agama, maka istrinya dianjurkan untuk ikut majelis taklim. Kalau suami istrinya di rumah aja, Bu, itu tuh di situ ada majelis taklim, ibu-ibu ikutlah Bu, biar dapat tambahan ilmu, misalnya begitu. Itu suaminya begitu. Oke, apa kewajiban istri kepada suami? Menghormati dan patuh kepada suami. Zaman dulu katanya, ya ibu yang lebih tahu kan, karena ibu kan orang zaman dulu. Kalau orang dulu itu, kalau suami lagi ngomong, istri itu nunduk, nggak berani natak begini, termasuk murid kepada guru. Kalau suami lagi ngomong, ya hormat sekali. Nabi mengatakan bahwa seandainya manusia boleh sujud kepada manusia, akan aku perintahkan istri sujud kepada suami. Sayangnya nggak boleh. Itu betapa istri harus hormat kepada suami. Jangan marah sama suami, suaminya ditunjuk-tunjuk dari pintu depan sampai pintu belakang. Udah gitu lagi banyak orang, itu memalukan. Ya. Kemudian menjaga kehormatan suami. Ibu lagi kesel sama suami, jangan curhat sama tetangga. Bu, saya itu kesel sama suami saya. Masa diceritain akhirnya suami kepada tetangga. Yang lebih parah lagi ditulis di status. Bahasanya memang doa, ya Allah berikan kesabaran atas suamiku ya Allah. Itu kan doa bahasanya. Tapi secara tidak langsung lagi ngebuka aib suaminya. Statusnya masih ada, suami istrinya udah rukun lagi, udah boncengan di bakso bareng. Statusnya masih ada. Kata orang ini lagi gak baik-baik aja, padahal lagi boncengan. Gak usah di status.
Gak usah ditulis di status kalau lagi kesel sama suami. Suami juga begitu. Apalagi yang aneh kalau suami nulis status kesel sama istri, itu perempuan namanya. Ya. Kata Nabi gini, man asbaha fahuwa yashku dhiqal ma'ash faka'annama yashku rabbah. Barang siapa yang pagi-pagi udah curhat kesana kemari tentang kesusahan hidupnya, curhat tentang suaminya, curhat tentang istrinya, maka dia termasuk orang yang tidak sabar. Jadi orang yang gak sabar itu cirinya senang curhat. Punya masalah sama suami, semua orang diceritain. Apakah tidak boleh curhat? Boleh, dengan tujuan nyari solusi. Dan curhatnya jangan ke setiap orang. Ini masalahnya ada, Bu. Ada ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini. Lagi kesel sama suaminya, saudaranya tahu semua. Ketemu sama saudaranya diceritain, suami saya itu begini. Itu kan nanti kalau nantinya rukun lagi, reyek lagi, apa nggak malu? Padahal suami itu adalah pakaianmu dan istri pakaian suami. Fungsi dari pakaian itu saling menutupi. Jadi kalau ada kekurangan dari pasangan hidup kita, jangan dibuka. Jangan dibuka kepada orang lain, karena masing-masing orang itu punya kekurangan. Suami ibu bukan malaikat. Ya pasti ada kekurangannya. Ya udah, disyukuri kelebihan dan kekurangannya. Kemudian menerima dan ridho atas nafkah suami. Suami mampunya ngasih nafkah sebulan sekian, ya sudah diterima. Tinggal gaya hidupnya aja disesuaikan. Jangan banding-bandingin suami kita dengan suaminya orang lain. Jangan menuntut di luar kemampuan. Kalau suami bisa ngasihnya sebulan 5 juta, ya sudah, bisanya segitu. Jangan nuntut gimana 5 juta malah cukup buat perawatan, buat kalau nggak usah nyawa, nggak usah. Kalau cantik mah cantik aja. Om suami ini penghasilannya sebulan ngasihnya cuma 5 juta, aku pakai salon segala, perawatan habis nanti buat makan sehari-hari ini gimana? Oke. Poin terakhir sebelum ditanya jawab, saya ingin membacakan hadis Nabi. 2 hadis Nabi dalam kitab Akhlaqun Nisa. Kata Nabi, khairun nisa imra'atun inna dharta ilaiha sarratka. Sebaik-baiknya istri adalah istri yang kalau suami melihat, suaminya senang. Gimana caranya Ibu? Kalau dilihat suami jangan cemberut. Kalau bisa dandan buat suami. Ini enggak, kalau mau mandi cantik, mau kondangan apalagi cantik, giliran mau sama suami pakai daster, pakai fresh care, pakai koyo. Iya. Yang penting jangan cemberut lah. Kalaupun gak dandan, yang penting suami datang tuh senyum. Dan saya termasuk yang gak bisa kalau istri saya cemberut, Pak. Istri saya itu tipikalnya kalau lagi kesel diem. Diemnya itu beda, kan? Diemnya itu diem kesel. Itu gelisah banget tadi saya, Pak. Aduh, masih mending istri saya langsung tegur, ayo, gitu. Kalau di diam itu kayaknya tersiksa. Walaupun cuma sebentar. Biasanya datang senyum-senyum, oh ini kok diem. Ditanya agak susah jawabnya, wah ini ngambek ini. Dan perempuannya wajar kalau ngambek begitu. Dan kita nggak usah berpikir, udah Bun, ayah salah ya, minta maaf ya, nanti baikkan lagi. Jadi istri yang paling bagus, perempuan yang bagus itu yang ketika suami melihatnya senang, senyum, cantik untuk suami. Wa in amartaha al-qolatka, kalau suami merintahi dia taat. Dipanggil-panggil, cepet datang. Mana dalam hadis Nabi, kalau dipanggil untuk tidur, maka tinggalkan aktivitasnya. Sekali itu lagi masak, suaminya manggil-manggil, matiin kompornya, datengin suaminya, manggil dalam tanda kutip ya. Bentar, nunggu, lagi masak. Nanti suaminya kesel.
Karena kadang-kadang nggak bisa ditunda gitu. Ya. Wa in ghibta anha hafizatka, dan kalau kita tidak ada, suaminya lagi nggak ada, jaga kehormatan. Jangan terima tamu laki-laki kalau bukan muhrimnya. Suaminya lagi nggak ada di rumah. Terus mau ada tamu, Pak maaf ya suami saya nggak ada di rumah. Nanti aja datangnya kalau suami saya ada di rumah. Gitu namanya jaga kehormatan. Jangan suami nggak ada di rumah terima tamu laki-laki, padahal nggak ngapa-ngapain, tapi kan itu menimbulkan fitnah. Ya, menimbulkan fitnah. Oke, hadis yang kedua ini penting sekali ini. Al-mar'atu idza shallat khamsaha, siapapun perempuan istri yang rajin sholat lima waktunya, wa shamat syahraha, pas Ramadan puasanya rajin, tarawihnya rajin, wa hafizat farjaha, menjaga kehormatannya, wa ata'at zawjaha, dan taat kepada suaminya, atau suami yang taat yang sayang kepada istrinya. Jadi tadkhulu min ajibin sya'at min abwabil jannah. Istri yang sholatnya rajin, yang puasanya rajin, ibadahnya bagus, terus taat kepada suaminya, itu bakal masuk surga, boleh milih lewat pintu mana saja. Ini kalau saya bacakan hadisnya semua banyak sekali, termasuk ini Bu. Siapa istri yang mencucikan baju suaminya, itu pahalanya banyak sekali. Nah sekarang kan ada mesin cuci, apalagi sudah punya pembantu. Yang bagian dalam jangan diserahin ke pembantu. Masa bagian dalamnya, celana dalamnya juga pembantu yang nyuci? Jangan, harus ibu yang nyuci. Ya. Tapi persyaratannya itu masuk surga dari pintu mana saja, itu persyaratannya apa? Al-Qur'an zaujah. Ini bisa dipahami gini. Kalau ada istri sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi kalau sama suami melawan terus, ngebantah terus, ya susah masuk surganya. Jadi tiket masuk surganya seorang istri, maka usahakan agar suaminya ridho. Jadi gini, kalau misalnya ada istri meninggal misalnya, terus suaminya bilang gini, istri saya itu orangnya baik, berarti itu suaminya bersaksi kalau istrinya orang baik, itu masuk surga itu istrinya. Kalau suaminya bersaksi begitu. Tapi kalau malah sebaliknya, istrinya meninggal, suaminya alhamdulillah, yang biasa cewek sama saya udah gak ada lagi, berarti apa? Kesannya udah gak bagus. Biasanya diomelin terus, sekarang udah meninggal. Itu berarti kesannya kan gak bagus. Karena yang paling dekat itu ya pasangan hidup kita. Ya, istri yang paling dekat sama suami, suami yang begitu. Kalau kata istri suaminya baik, berarti itu orang emang baik. Kalau kata suami istrinya orang baik, berarti memang istri yang baik. Kadang kan gini Bu, ada suami sama orang baik tapi sama istrinya, sama orang dermawan tapi sama istrinya pelit, ada yang begitu tipikalnya. Nah itu jadi ibu kalau mau masuk surga, sholatnya rajin, puasanya rajin, ibadahnya bagus, dan catatan pentingnya juga harus taat kepada suami. Nanti bakal masuk surga dari pintu mana saja, boleh pilih. Nah, itu pun juga suami kalau pengen mendapatkan surga ya harus sayang kepada istrinya, harus bertanggung jawab atas keluarganya. Saya tutup dengan kalimatnya Mario Teguh, terlepas dari beliau kontroversi ya, pernah kena kasus dan ngakuin anaknya. Ada kalimat yang sampai sekarang ini kalimatnya bagus sekali. Ini sebagai penutup. Kalau engkau wahai suami ingin diperlakukan sebagaimana raja, pengen dihormati, pengen dilayani, maka perlakukan istrimu sebagaimana ratu. Jadi istri yang hormat kepada suami, patuh kepada suami, suami pun sayang kepada istrinya. Jangan pengen dihormati tapi enggak sayang.
Jangan pengen disayang tapi tidak taat, tidak patuh. Nah, jadi kalau begitu modelnya ya gimana akan mendapatkan keluarga yang harmonis, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja sebagai pengantar. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Persilakan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada kesempatan hari ini yang mengangkat tema keluarga sakinah dan sakinah dalam pandangan Islam. Silakan bagi teman sekalian yang mau bertanya, ini materi bagus untuk mengingatkan kita semua, baik pengantin baru maupun pengantin lama. Silakan ada dari teman sekalian yang mau bertanya. Dari Bimbola, wajah tampaknya siap-siap. Silakan, Bu, kita mulai duluan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kali Pak Ustadz tadi mengenai pembicaraan itu kalau menuntut ilmu itu dapat apa tadi begini? Ya. Itu maksudnya menuntut ilmu khusus agama atau materi yang lain, bahasa atau matematika itu apakah sama nggak itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Kalau saya membaca redaksi hadis Nabi, man ta'allama baban minal ilm, sifatnya umum, enggak khusus ilmu agama, Jadi kalau kita mempelajari satu bab ilmu, yang ilmu itu bermanfaat, baik ilmu dunia ataupun ilmu agama, dia akan mendapatkan pahala yang lebih hebat dari sholat sunnah 1000 rakaat. Namun dari sekian banyaknya ilmu, Nabi Musa itu pernah bertanya sama Allah, ya Allah, kalau ilmu itu semuanya bagus, lalu ilmu apa yang paling bagus? Itu Nabi Musa pernah bertanya sama Allah. Allah jawab, wahai Musa, adalah ilmu yang dengan ilmu itu kau semakin kenal dengan aku. Adalah ilmu yang dengan ilmu itu kau semakin dekat dengan aku. Ilmu yang membuat kita makin dekat dengan Allah. Ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Tapi jangan dikira anaknya Dr. Yusuf Qaradawi yang punya kitab Fatwa Mu'asyirah, Al-Haramil Islam itu anaknya sekolahnya umum semua. Sekolahnya di biologi, di kimia, gitu. Justru beliau menjelaskan, justru ketika kita mempelajari ilmu biologi, kita akan merasakan betul kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang ada orang yang bisa sampai dekat dengan Allah dengan ilmu pendekatan, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Ada orang yang dekat dengan Allah, terkagum-kagum dengan ciptaan Allah karena dia belajar ilmu biologi. Jadi apapun ilmunya, kalau ilmu itu bermanfaat di dunia wal akhirah, maka ilmu itu ilmu yang bagus. Ya kalau kita mempelajari pahalanya sangat banyak sekali. Terutama sekali ya ilmu tauhid. Makanya gini, saya punya program pendidikan LPG di Masjid Bonang Indah. Itu salah satu kurikulumnya saya bikin mempelajari tentang sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, sifat jaiz Allah, sifat wajib Rasul. Ya, wujud kita maqam khulafatul hawadits yang dirumuskan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari. Dijelaskan Allah wujud itu apa? Ada. Allah itu adanya kapan? Tidak. Allah itu adanya sebelum segala sesuatu itu ada, dan adanya Allah itu tidak ada permulaannya. Beda dengan adanya kita tadinya tidak ada terus ada. Pas tahun lahirnya kita ada. Bahwa terus Allah itu adanya sampai kapan? Allah itu adanya tidak sampai kapan-kapan. Allah itu adanya selama-lamanya. Beda dengan adanya kita ada sekarang, tapi nanti kita bakal tidak ada lagi. Makanya la wujuda illallah, tidak ada yang ada terkecuali hanya Allah. Kenapa? Karena yang pantas disebut ada itu kalau selama-lamanya
ada. Tapi kalau tadinya ada terus nantinya nggak ada, apa itu disebut ada. Jadi tidak ada yang ada terkecuali Allah yang maha ada. Itu diantaranya begitu Bu, mempelajari wujud kita, bapak mukhalafatul hawadis, qiyamu binafsin seterusnya. Termasuk ibu kalau hafal Asmaul Husna, karena cuma dihafal, tapi dipelajari apa makna Ar-Rahman, apa makna Ar-Rahim, apa makna Al-Jabbar, Al-Qahhar dan seterusnya. Itu dipelajari. Dengan kita mempelajari begitu, kita semakin kenal dengan Allah. Jadi itu ilmu-ilmu begitu ya, ilmu basic yang harus dipelajari. Makanya kalau di dunia pesantren, ilmu-ilmu tauhid itu ya ilmu yang dipelajari oleh santri-santri baru. Diajarin kitab Tijan Daruri, ya Tijan Daruri itu kitab tauhid yang isinya membahas tentang wujud kita, bapak mukhalafatul hawadis. Ya diajarin begitu. Nah itu jadi balik ke pertanyaan. Jadi kalau kita mempelajari ilmu apapun, terutama sekali ilmu yang mendekatkan kita dengan Allah, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, ini termasuk kita ngaji nih Bu. Kita kan tadi membahas segala macam ya, ngejelasin tentang poligaminya Rasulullah. Biar kita nggak salah paham. Jangan salah sangka Nabi itu berarti doyan kawin. Bukan begitu. Memang masanya waktu itu lelaki boleh punya istri berapa saja. Terus Nabi nikahnya juga, poligaminya juga bukan memadu istri pertamanya, karena ketika Khadijah masih ada, Rasulullah tidak poligami. Nah sekarang kan istri pertamanya masih ada, yang berjuang dari nol masih ada, giliran istrinya tua nyari lagi yang muda. Katanya sunnah Rasul. Kata siapa sunnah Rasul begitu? Terlalu jauh. Ya. Silakan, ada lagi. Oh, Pak Bambang udah memberikan kode. Silakan Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disampaikan mengenai rumah tangga yang damai, sejahtera, tenang. Apakah ini termasuk jihad? Jihad. Ya. Karena kalau pengertian Islam ini jihad nanti rewardnya itu di surga luar biasa. Katanya suami yang jihad ini istri dapat bidadari 77. Kemudian bagaimana dengan yang wanita, yang ibu, yang perempuan, apakah juga dapat reward seperti apa gitu? Ya apa namanya, ini yang selalu dikejar oleh orang. Kemudian kalau doa istri katanya kan mustajab gitu ya. Ya. Doain suami. Nah ini kalau istrinya 4 kan doanya banyak. Lebih mustajab ya. Iya, biar doanya lebih tembus ke langit. Doanya dari berbagai arah ya Pak. Iya. Tapi memang kalau untuk dapat istri lagi itu pasti ada dosanya, karena pasti berbohong kepada istri untuk dapatkan. Enggak, saya nggak selingkuh. Dan pasti ada salahnya ini. Jadi ya memang baik satu saja terus bisa bertahan sampai mati. Bapak Ibu ada di sini nggak Pak? Kayaknya nggak ada. Iya. Oke. Jadi misalnya dari pertanyaan Bapak tadi bahwa kalau suami dan istri itu termasuk jihad apa enggak gitu. Jihad itu kan artinya perjuangan Pak. Perjuangan. Ya betul. Jadi ngadepin karakter kurang bagusnya istri, suami sabar itu juga jihad. Pun juga sebaliknya, ibu lihat suami tingkahnya ngeselin, orang kan ada ngeselinnya, ibu sabar itu juga jihad. Apalagi ini ada di dalam kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun itu
kitab untuk 17 tahun ke atas. Nah ini bukan 17 tahun lagi, udah 70 tahun ke atas. Qurratul Uyun. Ada Qurratul Uyun, ada Budul Jain. Ya, itu kitab yang membahas tentang bagaimana suami dan istri. Kalau yang saya bawa Akhlaqun Nisa ini panduan untuk ibu-ibu, untuk perempuan. Bagaimana caranya jadi istri yang baik. Tapi sebenarnya kalau kitabnya kayak gini jangan disampaikan di depan bapak-bapak. Nanti bapak-bapaknya jadi senjata. Nanti Pak Ustadz juga bacain hadis itu tuh, gitu. Jadi apalagi misalnya gini, waktu sebelum nikah istrinya nggak berhijab, istrinya suka ninggalin sholat. Bapak, saya nikahin dia sebenarnya karakternya bagus. Tapi begitu nikah sama bapak yang tadinya nggak sholat jadi rajin sholat, ya, yang tadinya tidak berhijab jadi berhijab. Itu jihad Pak, itu jihad. Di dalam kitab Qurratul Uyun jaminannya surga katanya. Atau sebaliknya ibu, suaminya ternyata tukang mabuk, tukang judi online misalnya. Terus ibu kasih tahu, ibu doain, ibu sabar Pak, berhenti Pak, jangan judi online terus Pak. Terus suaminya berubah jadi orang baik, judi online-nya ditinggalin, sholatnya jadi rajin. Itu juga jihadnya seorang istri kepada suami. Jangan gini, ada nggak cocok sedikit gugat cerai, mana jihadnya? Ada yang kurang serp, gugat cerai. Makanya angka perceraian meningkat, apalagi waktu setelah pandemi. Suaminya penghasilannya nurun atau di PHK, udah suaminya kena PHK, suaminya ditinggalin sama istrinya. Nah, itu tidak boleh. Jadi jangan karena gajinya suami kurang jadi digugat cerai, atau suami menceraikan istri gara-gara yang masalah-masalah yang gara-gara istrinya tidur ngorok ya. Kan yang ngorok bukan cuma laki-laki, perempuan juga kadang suka ngorok. Soalnya saya pernah curhatan gini Pak, ada teman, Ustaz, saya pengen nyerahin istri saya. Kenapa memang? Kalau tidur saya nggak bisa tidur. Kenapa? Istri saya kalau ngorok kenceng banget. Nah, kenapa ributnya baru sekarang? Padahal rumah tangganya udah 3 tahun. Ya, gimana ya? Udah bawaan. Sebetulnya kalau ngorok mendengkur itu bisa diobatin nggak Pak? Ada dokter nggak? Bisa diobatin nggak? Apa dijepit hidungnya pakai jepitan jemuran biar nggak bunyi? Memang kadang ada ya, orang yang ngorok tidurnya di sini kedengaran sampai di sana Pak. Kayak suaranya sapi di sebelah. Ada yang begitu. Itu kan kalau sampai tidur bareng, satunya nggak bisa dengar suara, yang satunya nggak disengaja ngorok, nggak disengaja, mau gimana? Ya udah, kalau memang kayak gitunya nggak cocok, ya kalau tidur masing-masing. Tinggal kalau lagi butuh aja, Tapi itu memang. Jadi rumah tangga itu juga harus dilihatin jihad. Suaminya tadinya nggak soleh jadi soleh, itu jihadnya istri. Istri tadinya tidak soleha dijadikan soleha, karena upaya suaminya itu juga nilainya jihad. Kan ada sahabat perempuan, sahabiah ya Nabi, enak laki-laki itu berangkat perang jihad di jalan Allah, kalau mati-matinya syahid. Kata Nabi apa? Perempuan juga dapat pahala jihad. Dengan apa? Menjaga kehormatan suami. Jangan suami gak ada di rumah malah jalan-jalan, udah gitu cantik digodain sama laki-laki lagi, jadi tidak jaga kehormatan. Kalau orang zaman dulu, kamu gak boleh keluar rumah, sama suami dibilang begitu, yang gak keluar rumah gak berani, karena suami udah pesen jangan keluar rumah, jangan terima tamu kalau saya gak ada di rumah. Ya jangan gak terima tamu. Ya sekarang kan udah punya suami tapi WA sama yang lain, ya sama mantan misalnya begitu, itu tidak boleh. Oke, jadi nilainya jihad. Dan terus gini, kayak tadi, istri yang patuh kepada suami ya jaminannya surga. Suami yang sayang kepada istrinya juga jaminannya surga. Karena Nabi pernah bilang gini,
Sebaik-baiknya kalian wahai suami adalah yang sayang, yang baik akhlaknya kepada istri. Makanya gini Bu, kalau ibu pengen pengen punya suami kayak Rasulullah, maka ibu harus jadi Siti Khadijah. Kalau ibu pengen punya suami soleh kayak Ali, maka ibu harus jadi Siti Fatimah. Jangan pengen suaminya kayak Ali bin Abi Thalib, ibunya kayak Siti Markona, ya kan nyambung. Atau misalnya gini, kalau bapak pengen istri soleha seperti Siti Fatimah, ya bapaknya jangan harus kayak Sayyidina Ali. Saya itu ideal banget tuh kalau istri saya Siti Khadijah. Ya bapaknya harus jadi Rasulullah, akhlaknya kayak Rasulullah, baru nanti istrinya kayak Siti Khadijah. Jangan pengen enak sendiri aja. Ya silakan Pak, ada lagi? Baik, ada lagi cukup ya. Saya cukup dalam waktu udah 10 menit berita siang. Oleh karena itu di akhir sesi untuk proses memberikan kesimpulan dan mengakhiri doa. Ya, kalau kesimpulan saya serahin ke bapak-bapaknya dan ibu-ibu masing-masing ya. Jadi nanti kalau saya nyimpulin lagi, nanti kesimpulannya beda lagi. Jadi pokoknya terima apa yang saya sampaikan tadi, udah simpulin sendiri-sendiri. Itu saja. Ya, pokoknya begitu. Kalau keluarganya pengen sakinah, mawaddah warahmah, satu niatin ibadah, niatnya harus karena Allah. Dan jangan berhenti belajar bagaimana kewajiban istri kepada suami, bagaimana kewajiban suami kepada istri. Tunaikan kewajiban-kewajiban itu, misalnya kita akan mendapatkan haknya. Kalau istri menjalankan kewajibannya sebagaimana seorang istri, maka istri akan mendapatkan haknya sebagai seorang istri, pun juga sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan anak cucu mantu kita juga nanti kalau dianugerahi punya keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Karena sesuatu yang boleh tapi sangat dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah adalah perceraian. Perceraian itu boleh tapi Allah gak suka. Allah gak suka. Kalau bisa jangan mudah cerai, dikit-dikit cerai. Karena ada daerah yang kawin cerai itu biasa. Jadi cerai, kawin lagi, cerai, kawin lagi. Pokoknya niatin rumah tangga ya saya sekali seumur hidup. Kecuali kalau cerainya mati. Kalau cerai mati mau nikah lagi nggak apa-apa kalau mau. Kalau enggak ya juga nggak apa-apa. Ya, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah. Wa nakhtimu bil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan ni'amin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzu bika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wa na'udzu bika min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka sihhatan wa 'afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka